pendengar Radio Gema Edukasi, jumpa lagi dengan saya Rahma dalam program acara Bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semangat ya! Selama 1 jam, Rahma akan menemani kalian untuk membahas mata pelajaran matematika, dan materi kita hari ini tentang suku banyak. Dan bagaimana, sudah siap kalian untuk mengikuti pembelajaran ini? Siapkan peralatan tulis, jika nanti diperlukan kalian sudah siap untuk mencatatnya. Oke, setelah yang berikut kita akan memulai bimbel ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Rasanya diriku ingin mengulang kembali itu, dalam dekapanmu walau sekejap ku rasa rindu. Tak tahu mengapa ku tak bisa melupakan itu, dalam belayanmu walau sebentar engkau mencumbu. Tak tahu harus berkata apa, yang pasti ku rasakan bahagia. Bibirku hanya diam membisu, tak bisa diungkapkan dengan kata. Satu malam ku rasa bahagia, satu malam kau bawa aku terbang. Ingin rasanya ku mengulang kembali, ingin sekali kau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam. Tak tahu mengapa ku tak bisa melupakan itu. Masa sih bang? Dalam pelayanmu walau sebentar engkau mentumbuh. Yang bener nih. Tak tahu harus berkata apa, yang pasti ku rasakan bahagia. Bibirku hanya diam membisu, tak bisa diungkapkan dengan kata. Satu malam ku rasa bahagia, satu malam kau bawa aku terbang. Ingin rasanya ku mengulang kembali, ingin sekali kau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam, satu malam menjadikan cerita, satu malam membuat aku gila. Ingin rasanya aku mengulang kembali, ingin sekali kau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam. Satu malam ku rasa bahagia, satu malam kau bawa aku terbang. Ingin rasanya ku mengulang kembali, ingin sekali kau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam, satu malam menjadikan cerita, satu malam membuat aku gila. Ingin rasanya ku mengulang kembali, ingin sekali kau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam. Pendengar Radio Gema Edukasi, tadi ada sebuah alunan nada untuk pembuka acara kita, dan saat ini Rahma sudah ditemani Bapak Thomas Rizo SPD. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore. Oke, kita langsung saja untuk membahas materi kita tentang suku banyak.
Suku banyak ini kayaknya bersuku-suku nih ya Pak ya. Seperti Indonesia Raya. Baik, silakan Pak. Iya, terima kasih insan edukasi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang suku banyak ya. Jadi pengertiannya suku banyak itu adalah jumlah dari beberapa suku yang mengandung variabel X yang berderajat N. Atau secara umum biasanya dituliskan AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah AN-2 X pangkat N-2 ditambah seterusnya sampai dengan nanti ditambah A1X ditambah A0 dengan AN, AN-1, AN-2 dan seterusnya sampai dengan A0 adalah bilangan-bilangan real yang AN-nya itu tidak sama dengan 0. Nah itu pengertian dari suku banyak. Nah kemudian AN itu dari yang X pangkat 2 kemudian AN-1 itu adalah koefisien dari AN ya, sekali lagi adalah koefisien dari X kuadrat. Sementara AN-1-nya koefisien dari X pangkat N-2. Sementara AN-2 itu koefisien dari X pangkat N-2 dan seterusnya. Ya, dan A0 itu disebut suku tetap atau konstanta. Dan N itu adalah bilangan cacah yang menyatakan derajat dari suku banyaknya. Jadi suatu suku banyak dia memiliki derajat. Derajat itu dinyatakan dari pangkat tertinggi atau N ya, dari persamaan suku banyaknya. Derajat dari suatu suku banyak sekali lagi tadi dalam variabel X itu ditentukan oleh pangkat yang tertinggi pada variabel X dalam suku banyaknya. Perhatikan bahwa suku-suku pada suku banyak tadi diawali oleh suku yang variabelnya mempunyai pangkat yang paling tinggi, yaitu AN X pangkat N. Kemudian diikuti oleh suku-suku yang pangkat variabel X-nya semakin turun, mulai dari AN1 X pangkat N-1, kemudian AN2 X pangkat N-2 dan seterusnya sampai dengan A1X. Dan diakhiri dengan suku tetapnya yaitu A0. Jadi A0 ini tidak mengandung variabel. Nah, suku banyak yang disusun atau ditulis dengan cara yang seperti itu tadi dikatakan disusun mengikuti aturan pangkat turun dalam variabel X. Dan yang perlu diingat juga bahwa variabel suku banyak tidak harus menggunakan variabel X. Bisa juga dia menggunakan variabel lain, misalnya A, B, C dan seterusnya sampai Y, Z boleh gitu ya. Nah, misalnya ada suku banyak T plus 1 kuadrat, T min 2, T plus 3 sama dengan T pangkat 4 ditambah 3T pangkat 3 min 3T kuadrat min 11T min 6. Nah itu juga merupakan suku banyak yang variabelnya T berderajat 4 karena pangkat tertingginya adalah 4. Dan koefisien T pangkat 4-nya pada suku banyak yang saya sebutkan tadi adalah 1. Koefisien T pangkat 3-nya adalah 3 dan seterusnya. Nah suku banyak yang hanya mempunyai satu variabel itu disebut suku banyak univariabel. Selain itu ada pula suku banyak yang variabelnya lebih dari satu yang disebut dengan multivariabel. Misalnya, saya kasih contoh suku banyaknya seperti ini. X pangkat 3 plus X kuadrat Y pangkat 4 min 4X ditambah 3Y kuadrat min 10. Merupakan suku banyak dalam dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, suku banyak ini berderajat 3 kalau dalam variabel X. Tapi dia akan disebut suku banyak yang berderajat 4 kalau variabelnya Y. Nah, kemudian untuk menentukan nilai suku banyak ya, dalam bentuk umum suku banyak itu dapat dituliskan Fx sama dengan AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah AN-2 X pangkat N-2 dan seterusnya sampai dengan A1X ditambah A0. Nah untuk menentukan nilai suku banyaknya bisa kita gunakan metode substitusi atau tinggal memasukkan nilainya saja. Jadi nilai suatu suku banyak setelah nilai variabel tertentunya dicari bisa menggunakan
aturan metode substitusi. Jadi contohnya misalnya hitunglah nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min x tambah 5 untuk x sama dengan 1 misalnya. Maka bisa kita cari nilai suku banyaknya dengan cara mensubstitusi x sama dengan 1 ke persamaan suku banyaknya. Sehingga nanti akan diperoleh f1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat min 1 ditambah 5. Maka nilainya sama dengan 8 begitu. Itu salah satu cara untuk mencari nilai suku banyak. Kemudian apa saja sih operasi antara suku banyak ya? Jadi di antara 1, 2 atau lebih suku banyak bisa kita kenakan operasi tertentu, yaitu penjumlahan atau pengurangan atau perkalian. Nah, penjumlahan atau pengurangan suatu suku banyak fx dengan suku banyak gx dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Artinya suku yang memiliki pangkat yang sama. Sedangkan perkalian suku banyak fx dengan suku banyak gx dapat kita tentukan dengan cara mengalikan suku-suku kedua suku banyak itu. Jadi tiap sukunya harus dikalikan semua ini satu persatu. Nah, dalam mengalikan suku-suku tadi, kedua buah suku-suku banyak tadi menggunakan sifat distributif perkalian. Baik distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalnya contohnya ya, ada 2 buah suku banyak fx dan gx. Fx-nya dirumuskan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 4. Sementara gx-nya dirumuskan x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah x ditambah 2. Pertanyaannya bagaimanakah fx tambah gx, fx kurang gx, dan fx kali gx serta derajatnya bagaimana? Ulang Pak. Sekali lagi saya ulang, salah satu contohnya diketahui 2 buah suku banyak fx dan gx. Dinyatakan dengan rumus fx-nya adalah x pangkat 3 plus x kuadrat min 4. Sementara gx-nya adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 2. Pertanyaannya, bagaimanakah fx tambah gx, fx kurang gx, dan fx kali gx serta derajatnya? Nah, jadi kalau pertanyaan yang jumlah ya, operasi jumlahnya fx tambah gx, maka kita akan dapatkan bentuk x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 4 dijumlah dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 2. Nah, dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis, maka kita akan dapatkan hasilnya 2x pangkat 3 min x kuadrat plus x min 2. Dan derajatnya tentu saja karena pangkat paling tingginya 3, maka derajatnya adalah berderajat 3. Begitu. Begitu juga dengan pengurangan, sama saja. Jadi kalau fx dikurang gx, maka dia akan kita dapatkan x pangkat 3 tambah x kuadrat min 4 dikurang dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x plus 2. Sehingga nanti dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis atau yang pangkatnya sama, kita akan dapatkan 3x kuadrat min x min 6. Dan itu pun akan berderajat 2 karena pangkat tertingginya adalah 2. Nah, kalau yang perkalian bisa kita kalikan masing-masing sukunya dengan menggunakan sifat distributif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi nanti x pangkat 3-nya dikali dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x tambah 2. Kemudian suku yang kedua pada fx yaitu x pangkat 2-nya dikali dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x plus 2. Dan yang terakhir min 4-nya dikali dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 2. Sehingga setelah kalian kalikan masing-masing sukunya dengan menggunakan sifat distributif tadi, maka kita akan dapatkan fx kali gx-nya adalah x pangkat 6 min x pangkat 5 min x pangkat 4 min x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat min 4x min 8.
Tentu saja karena pangkat tertingginya 6 maka suku banyak seperti itu dikatakan suku banyak yang berderajat 6 gitu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang harus insan edukasi ketahui adalah mengenai kesamaan dua buah suku banyak. Jadi suku banyak fx dikatakan memiliki kesamaan dengan suku banyak gx jika kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama untuk variabel x bilangan realnya. Nah, kesamaan kedua buah suku banyak fx dan gx itu bisa dituliskan dengan fx sama dengan 3 ya. Jadi sama dengannya ada 3 nih garisnya sama dengan gx gitu ya. Jadi sekali lagi dua buah suku banyak itu cara penulisannya fx kemudian sama dengannya ada 3 garisnya gx. Nah, sama dengan yang 3 tadi dibaca kesamaan. Jadi bisa kita baca penulisan seperti itu fx ya sama dengan gx begitu. Contohnya misalnya tentukanlah nilai A pada kesamaan x kuadrat min 3x tambah 14 sama dengan x min 1 dikali x min 2 plus 3A. Nah, caranya kita jabarkan ruas kanannya ya, ruas kanannya. Jadi ruas kanannya kalau dijabarkan nanti x kuadrat min 3x plus 14 dia sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 ditambah 3A. Nah, dari kesamaan tadi akan tampak bahwa 14-nya itu sama dengan 2 ditambah 3A. Sehingga kita akan dapatkan A-nya sama dengan 4. Jadi pada kesamaan dua buah suku banyak tadi kita peroleh A-nya adalah 4 ya. Nah, kemudian materi berikutnya pada suku banyak adalah pembagian suku banyak. Jadi hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Jadi tentu saja dalam pembagian itu kita akan mengenal beberapa macam istilah yaitu yang dibagi, kemudian pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi. Sebagai ilustrasi misalnya bilangan 4369 dibagi dengan 14. Nah, setelah diselesaikan nanti dengan metode pembagian kan kita akan dapatkan bahwa dari bagian ini akan tampak bahwa 4369 kalau dibagi dengan 14 hasil baginya adalah 312 dengan sisa pembagian 1. Nah, jadi dari situ akan kita bisa buat persamaan bahwa 4369 itu sama dengan 14 dikali 312 ditambah 1. Nah, yang 4369-nya yang disebut dengan yang dibagi, sementara 14-nya adalah pembagi, 312-nya adalah hasil bagi, dan 1 itu yang disebut dengan sisa pembagian. Dengan demikian kita dapatkan rumus ya secara umum bahwa yang dibagi itu akan sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ya, sebagai contoh misalnya dengan menggunakan metode susun pendek atau biasa disebut dengan istilah kalau kita di SD dulu porogapit ya. Berapakah hasil bagi dan sisa pembagian fx yang sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x min 5 dibagi oleh x min 2. Jadi kita bagi dengan cara biasa seperti waktu kita SD ya, maka kita akan dapatkan hasil baginya adalah x kuadrat tambah 4x tambah 11 dengan sisa 17 ya. Dengan demikian bahwa hasil baginya adalah x kuadrat plus 4x ditambah 11, sementara yang dibaginya adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3x min 5, pembaginya adalah x min 2 dan sisa pembagiannya adalah 17. Demikian Mbak Rahma untuk sementara mengenai suku banyak. Kita rehat sejenak dan pastikan kalian tetap bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua karena
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Insan Edukasi, terima kasih kalian masih tetap setia bersama kami dalam program Bimbel untuk mata pelajaran matematika dan untuk kelas 12. Dan senang sekali tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Thomas yang sudah banyak sekali dan kalian juga mudah-mudahan sudah sempat mencatatnya ya. Karena kita akan memasuki ke materi selanjutnya yaitu tentang teorema sisa, teorema faktor, dan juga ada akar-akar suku banyak. Jadi tetap di tempat kalian, dicatat kembali karena Pak Thomas akan menjelaskan dari teorema sisa, teorema faktor, dan juga akar-akar suku banyak. Silahkan Pak Thomas. Baik, selamat berjumpa kembali Insan Edukasi. Setelah tadi kita bahas mengenai pengertian suku banyak, kemudian bagaimana cara menentukan nilai suku banyak, dan juga pembagian suku banyak. Yang perlu Insan Edukasi ingat bahwa pembagian suku banyak itu tadi kita memiliki bentuk yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Itu untuk mengingatkan kembali Insan Edukasi. Kemudian pembagian suku banyak juga itu tergantung dari bentuk pembaginya. Jadi kalau pembaginya suku banyaknya adalah X min K, ya. Jadi kalau ada suku banyak Fx kemudian dibagi dengan X min K, hasil baginya adalah Hx dengan sisa S. Tentu saja dengan aturan yang tadi sudah kita bahas, Fx-nya akan sama dengan X min K dikali Hx ditambah S sisa, begitu ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya pembaginya adalah AX tambah B, ya, AX tambah B, maka dengan menggunakan aturan tadi kita akan dapatkan bahwa Fx-nya itu akan sama dengan AX tambah B dikali hasil bagi ditambah sisa. Dan kalau kita menggunakan cara Horner, ya, maka hasil baginya itu nanti akan kita bagi lagi, hasil pembagian cara bagannya bisa kita bagi lagi dengan A-nya, ya, sebagai konstanta di depannya. Kemudian yang akan kita bahas pada materi kita berikutnya itu mengenai teorema sisa, ya. Jadi misalkan suku banyak Fx kemudian dibagi dengan Px menghasilkan hasil bagi Hx, kemudian sisanya adalah Sx, ya. Maka persamaannya antara hubungan antara Fx, Px, Hx dan Xx itu bisa kita tuliskan Fx-nya sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Dengan catatan bahwa Fx itu sebagai suku banyak yang dibagi, ya, misalkan dia diketahui berderajat n. Kemudian Px itu adalah suku banyak pembaginya, misalkan dia berderajat m, maka pastilah m-nya lebih kecil atau sama dengan n, karena pembagi itu berderajat harus kurang dari yang dibagi. Kemudian Hx adalah hasil bagi dari suku banyaknya. Jadi suku banyak yang merupakan hasil baginya. Derajatnya pastilah n min m. Derajat pembaginya dikurangi derajat yang dibagi dikurangi derajat pembaginya. Nah, itulah derajatnya Hx. Kemudian Sx adalah suku banyak sisa pembagian. Berderajat paling tinggi atau maksimum m-1. Jadi sisa mesti derajatnya paling tinggi atau paling maksimum m-1, kurang 1 dari derajat pembaginya, itu derajat sisanya. Nah, pembagi yang berbentuk X min K, ya, jika suku banyak pembaginya Px itu sama dengan X min K, maka persamaannya seperti yang sudah saya sebutkan pada penjelasan sebelumnya, Fx-nya akan sama dengan X min K dikali Hx ditambah sisa. Nah, persamaan ini berlaku untuk semua bilangan real. Karena suku banyak Px itu sama dengan X min K yang berderajat 1, maka sisanya pasti maksimum akan berderajat 0. Ya, yaitu sebuah konstanta yang tidak memuat X. Sehingga
sisa pembagiannya dapat ditentukan dengan menggunakan teorema yang berikut. Teoremanya yaitu jika suku banyak fx berderajat n dengan x min k adalah sisanya, maka sisanya itu akan sama dengan fk. Ya, itu yang disebut dengan teorema sisa atau dalil sisa. Itu yang bisa insan edukasi gunakan teorema tersebut untuk menentukan sisa pembagian dari suku banyak. Berarti mas sisa itu adalah sisa ya? Iya, Oke, betul. ya. Oke, kemudian kita ke contohnya, misalnya tentukan sisa pembagian suku banyak fx yang sama dengan x pangkat 4 min 6x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 6 dibagi dengan misalnya x min 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya fx tadi kita bagi dengan x min 2, maka sisanya itu akan sama dengan F2 menurut teorema sisa tadi. Jadi cukuplah kita mencari sisanya dengan cara mensubstitusi 2 ke suku banyak Fx tadi. Jadi nanti akan kita dapatkan F2-nya sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 6 kali 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 8 dikali 2 ditambah 6. Sehingga kita akan dapatkan sisanya adalah min 34 begitu. Nah, bisa juga kita menggunakan metode bagan ya. Metode bagan ini juga bisa kita gunakan dengan cara skema untuk mendapatkan sisa pembagian dari suku banyaknya. Kemudian kalau pembaginya berbentuk AX tambah B. Nah, ini agak berbeda juga nih. Jadi dalam pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa pembagian suku banyak fx dengan ax tambah b, kalau dia memberikan hasil sisa s, maka persamaannya bisa dituliskan fx sama dengan ax tambah b dikali hx ditambah sisa. Nah, tentu saja persamaan tersebut akan berlaku untuk semua bilangan real. Nah, kita akan dapatkan teoremanya bahwa kalau fx ya berderajat n kita bagi dengan ax tambah b, kemudian sisanya bisa dirumuskan S sama dengan F min B per A. Sekali lagi, F S ya, sisa itu sama dengan F min B per A. Jadi dengan cara mensubstitusikan pembagi sintetis dari pembaginya, itu kita bisa akan dapatkan sisanya. Contoh misalnya, tentukan sisa pembagian suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 9x kuadrat min 6x ditambah 4 dengan 2x tambah 1. Nah, di situ yang bertindak sebagai A-nya adalah 2, sementara B-nya 1. Sehingga menurut teorema di atas tadi, kita akan dapatkan bahwa sisanya itu nilainya sama dengan F min 1 per 2. Nah, dengan mensubstitusikan min 1 per 2 ke suku banyaknya, kita akan mendapatkan sisanya, yaitu 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 9 dikali min setengah kuadrat dikurang 6 dikali min setengah ditambah 4, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 9 gitu ya. Nah, ini juga seperti yang tadi, sisanya juga bisa kita cari dengan menggunakan metode bagan atau skema ya, bisa juga itu. Nah, kemudian bahasan kita yang berikutnya adalah insan edukasi yang berbahagia mengenai teorema faktor. Nah, pengertian faktor itu adalah bagian ya, bentuk perkalian dari faktor-faktornya. Jadi misalkan begini, fx itu adalah sebuah suku banyak, kemudian x min k itu adalah faktornya. Ya, dari fx jika dan hanya jika fk-nya sama dengan 0, itu yang disebut dengan faktor, teorema faktornya. Nah, dalam teorema faktor kita membuat kata hubung jika dan hanya jika, ya, sehingga teorema faktor ini adalah sebuah teorema yang dapat dibaca sebagai berikut. Jadi misalnya x min k, jika x min k adalah faktor dari fx, maka fk-nya sama dengan 0, atau sebaliknya bisa kita baca jika fk sama dengan 0, maka x min k itu adalah faktornya. Itu yang harus insan edukasi ingat. Nah, kalau kita kaitkan dengan teorema sisa tadi, maka
Yang dimaksud faktor itu adalah kalau kita bagi dengan suku banyaknya dia akan mendapatkan sisa 0 begitu ya. Jadi dengan menggunakan teorema 1 tadi ya, yang pertama tadi bisa ditulis bahwa FK-nya itu sama dengan X min K dikali HX ditambah FK. Nah FK-nya itulah yang 0 gitu karena dia pembaginya atau sisa baginya. Sehingga kita dapatkan bentuk Fx sama dengan X min K dikali Hx. Nah contohnya misalnya begini. Tunjukkan bahwa X plus 2 adalah faktor dari suku banyak Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 8X ditambah 8. Nah untuk menunjukkan bahwa X plus 2 itu adalah faktornya Fx, cukuplah kita masukkan atau kita substitusikan min 2 ke suku banyaknya. Kalau dia memang terbukti atau tampak ya bahwa dia nilainya sama dengan 0, maka kita sudah berhasil menunjukkan X plus 2 adalah faktornya Fx gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita substitusikan sekali lagi X min 2-nya menjadi min 2 pangkat 4 ditambah 3 kali min 2 pangkat 3 ditambah 4 kali min 2 kuadrat ditambah 8 kali min 2 ditambah 8, maka kita akan dapatkan nilainya sama dengan 0. Nah itu pengertian faktor dan bagaimana cara menentukan atau menunjukkan faktor dari suatu suku banyak. Nah bahasan kita yang berikutnya adalah akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Kalau kita misalkan Fx adalah suku banyak dengan X min K itu adalah faktor dari Fx, jika dan hanya jika Fx-nya sama dengan 0, sedangkan Fk-nya juga sama dengan 0, K itu adalah akar dari persamaan Fx sama dengan 0 dengan menggunakan kaidah silogisme ya dari materi logika matematika yang kemarin kita sudah bahas. Dari dua pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa misalkan Fx adalah sebuah suku banyak dengan X min K adalah faktornya Fx, jika dan hanya jika K adalah akarnya Fx sama dengan 0, maka K akan disebut akar atau bernilai 0 dari persamaan suku banyaknya. Gitu. Jadi contohnya misalnya tunjukkan bahwa salah satu akar dari persamaan suku banyak X pangkat 3 min 7X min 6 sama dengan 0 adalah 3. Nah kemudian bagaimana akar-akar yang lain? Nah jadi kalau kita misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 min 7X plus 6 min 6-nya itu, untuk menunjukkan bahwa 3 itu akarnya Fx, ya cukup kita masukkan saja 3-nya itu ke dalam Fx. Kalau dia memberikan nilai sama dengan 0, maka terbuktilah atau tampaklah bahwa 3 itu merupakan akar dari Fx-nya. Dan sisa pembagiannya kalau kita menggunakan cara bagan, sisa pembagiannya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 2 yang bisa kita faktorkan menjadi X plus 1 dikali X plus 2, maka kita akan dapatkan akar yang lain. Akar yang lain itu adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2. Nah demikian insan edukasi, beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai teorema faktor. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa terus diulang-ulang kembali. Ya, kita rehat lagi dan jangan kemana-mana karena Bimbel nanti akan kembali lagi dan Pak Thomas juga masih akan bersama kita. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Ku
lupakan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, kumohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Segunung kepingan dinar tak bisa mengalahkan kilau cintaku. Bahagiaku melihatmu mampu tersenyum kalahkan getir. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Hijrah cintaku alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini, dan bila nanti bertemu dia, kumohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi di surgamu, ya Allah, di surgamu, ya Allah. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung, dan dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita, dan materi kita hari ini tadi sudah banyak sekali yang disampaikan, baik tentang pengertian suku banyak maupun ada teori, yaitu teori masisa, teori faktor, dan juga ada akar suku banyak. Dan sekarang dari semuanya Pak Thomas akan memberikan kesimpulan. Silakan Pak Thomas. Baik, insan edukasi. Jadi kita sekarang akan memasuki kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Yang perlu insan edukasi ingat bahwa suku banyak atau volume nom dalam variabel X yang berderajat N secara umum itu bisa dituliskan ANX pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 dan seterusnya sampai dengan A0 begitu ya. Dengan ketentuan bahwa AN, AN-1, AN-2 dan seterusnya sampai A0 itu merupakan bilangan-bilangan real yang AN-nya tidak sama dengan 0. Dan kemudian AN itu adalah koefisien dari A
pangkat X pangkat N dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai suku banyak? Tadi sudah kita sampaikan bahwa metode substitusi adalah cara yang paling mudah ya, cara paling baik untuk menentukan nilai suku banyak. Jadi cukuplah kita masukkan saja nilai suku banyaknya dengan cara substitusi nilainya. Kemudian operasi-operasi apa saja sih yang akan bisa kita lakukan dalam suku banyak? Sekali lagi saya ingatkan ada operasi penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian. Ya, cara menentukan derajat suku banyak dari hasil operasinya masih sama, yaitu kita cukup melihat pangkat tertinggi dari suku banyaknya, itulah derajat dari suku banyaknya. Kemudian yang dimaksud dengan kesamaan dua buah suku banyak adalah kedua suku banyak dinyatakan sama apabila suku banyaknya itu memiliki derajat yang sama, artinya pangkat tertingginya sama, dan koefisien pada tiap-tiap sukunya juga sama. Nah, dengan cara itu kita bisa menentukan nilai konstanta tertentu apabila kita mempunyai dua buah suku banyak. Kemudian ada beberapa teorema ya yang bisa kita gunakan untuk menentukan suku banyak, yaitu yang pertama adalah teorema sisa, kemudian ada teorema faktor, dan yang terakhir yang harus insan edukasi ketahui adalah bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan suku banyak ya. Kalau teorema sisa itu mengatakan bahwa apabila Fx ya dibagi oleh X min K menghasilkan sisa S, maka S-nya itu nilainya bisa ditentukan dengan cara FK. Jadi cukuplah masukkan nilai pembagi sintetis pada suku banyaknya. Kemudian teorema faktor juga mengatakan bahwa apabila X min K adalah faktor dari Fx, maka akan dapat kita tentukan bahwa Fk-nya itu nilainya sama dengan 0. Artinya kalau X min K adalah faktor dari suatu suku banyak Fx, maka K-nya itu apabila disubstitusikan ke dalam persamaan suku banyaknya, dia nilainya sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan akar-akar persamaan suku banyak ya. Tadi sudah kita jabarkan secara rinci bahwa untuk menentukan akar-akar dari suku banyak juga bisa dengan menggunakan cara bagan ya, bisa juga dengan cara substitusi, dengan mensubstitusi salah satu akar yang diketahui sehingga nanti sisanya akan sama dengan 0, maka hasil sisa pembagiannya ya, hasil bagi dari pembagian tadi merupakan akar-akar lain ya, bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar lain dari persamaan suku banyak tersebut. Demikian insan edukasi. Jangan lupa terus berlatih, karena tanpa berlatih kalian akan sangat sulit untuk bisa memahami dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Thomas yang telah hadir dalam membahas mata pelajaran matematika untuk SMA kelas 12. Dan kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan berjumpa kembali esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan Pak Thomas Rizo SPD, beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan saatnya kami pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dan dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan tetap beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.